Shalom, perkenalkan nama saya Lastiu Romaida Simarmata. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 3 Sibolga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 2506011132. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi prinsip setia, adil, dan kasih. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak didik kami. Shalom, selamat pagi Bu. Ketua, silahkan disiapkan. Duduk siap. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, marilah kita beribadah dulu yang dipimpin kidung pujian oleh sekretaris dan doa oleh ketua kelas. Silakan, Nak. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu atas kemurahan kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua baik dosa kesalahan kami, segala tidak sengaja kami berbuat menyakiti hati-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar tidak menjadi pengaruh kasih berkat dan kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami ingin belajar Tuhan, mari berkati guru kami, mari berkati kami agar bisa kami mengerti sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jagai dan lindungi kami sepanjang hari ini. Terpuji termulia nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Sebelum Ibu memulai pelajarannya, Ibu absensi kalian dulu ya. Amsal Situmeang, Hadir Bu. Arli Purnama, Charlie Simanulang, Hadir Bu. David Antonius, Hadir Bu. Deborah, Absen Bu. Don Bosco. Iya, berarti hadir semua ya? Oke, baik. Semuanya hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau mengajak kalian untuk berdiri semua, mengikuti gerakan yang ada di YouTube ini ya. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia.
semua mengikuti gerakannya ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, baik, silakan duduk anak ibu. Baik, bagaimana? Semangat? Semangat. Oke, ya. Hari ini ibu ingin memotivasi kalian, ya. Silahkan dulu dibacakan oleh anak ibu. Noel Simatupang. Ayo. Ya, silakan nak. Memotivasi kami untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong dan berkebijakan global yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam suatu pendidikan. Iya, baik, silakan duduk. Terima kasih. Nah, itu adalah kompetensi untuk profil pelajar Pancasila untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada Indonesia. Marilah kita sama-sama berdiri sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua mengambil sikap berdiri. Semua sikap siap ya nak?
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita belajar dari bab 8 mengenai temanya adalah prinsip setia, adil, dan kasih. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, prinsip setia, adil, dan kasih. Nah, untuk memulai pelajaran ini, Ibu ingin memberikan kalian anak-anak Ibu pertanyaannya, ya. Sebelum kita memahami apa itu prinsip setia, adil, dan kasih. Yang pertama, apakah arti hakikat manusia menurut pendapatmu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Ibu pilih dulu dari kelompok yang sebelah kanan Ibu. Silakan, Nak, siapa? Menurut saya, hakikat manusia adalah keadaan dasar atau jati diri manusia yang menunjukkan siapa sebenarnya manusia itu. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang mulia. Hakikat manusia mencakup beberapa hal penting, seperti sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Memiliki akal budi dan kehendak bebas. Artinya manusia bisa berpikir, membuat pilihan, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk hidup, bekerja sama, dan membangun relasi yang baik. Makhluk rohani, karena manusia memiliki hati nurani dan kemampuan untuk beriman serta berelasi dengan Tuhan. Memiliki potensi untuk berkembang, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Bagus sekali jawaban Watif. Kasih aplaus ya. Oke, terima kasih. Baik, nomor 2. Apakah yang menjadi keteladanan tingkah laku sebagai remaja Kristen dalam pergaulan hidupmu sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Ibu pilih dulu anak yang dari belakang siswa kami. Siswi. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Maria Sari Pasaribu. Menurut saya sebagai remaja Kristen, saya percaya bahwa saya harus menjadi teladan dalam tingkah laku, baik di sekolah, rumah, maupun di lingkungan pergaulan. Keteladanan itu dapat saya tunjukkan melalui bersikap jujur dalam perkataan dan tindakan, tidak berbohong atau menipu teman. Yang kedua, menghormati orang tua, guru, dan sesama teman dengan tutur kata dan sikap yang sopan. Yang ketiga, menolong teman yang sedang kesusahan, tanpa mengharapkan imbalan seperti Kristus yang penuh kasih. Yang keempat, tidak ikut-ikutan hal yang salah, misalnya merundung, berkata kasar, atau menyebarkan gosip. Yang kelima, menjaga pergaulan yang sehat, memilih teman yang membawa pengaruh baik, dan menjauhi pergaulan bebas atau narkoba. Yang keenam, memaafkan dan tidak membalas dendam, serta selalu mendoakan orang lain, termasuk yang menyakiti saya. Yang ketujuh, setia dan adil dalam bertindak, seperti Daud dan Yonatan yang saling menjaga janji dan kasih persahabatan. Baik, terima kasih untuk jawaban luar biasa. Ya. Nomor 3. Apa sajakah yang menjadi tantangan dalam persahabatan? Kali ini saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak kami yang mau menjawab. Siapa? Siapa bisa? Oke, baik. Anak ibu yang laki-laki dulu, ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marvel Indra Pertama Lubantowi. Di sini menurut saya dalam persahabatan ada beberapa tantangan yang sering saya hadapi, antara lain yang pertama adalah perbedaan pendapat. Sekarang saya dan teman memiliki pandangan yang berbeda yang bisa menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Yang kedua itu adalah rasa iri hati atau cemburu. Saat teman lebih berhasil atau dekat dengan orang lain, saya bisa merasa tersisih. Yang ketiga itu adalah kurang komunikasi yang jujur, bisa membuat salah paham atau saling curiga.
Yang keempat, pengaruh negatif, teman bisa mengajak ke hal-hal yang tidak baik seperti menyontek, berkata kasar, atau membolos. Yang kelima itu yaitu adalah kurang saling percaya diri. Jika pernah dihianati, membangun kembali kepercayaan bisa sulit. Yang terakhir adalah kesibukan masing-masing bisa membuat hubungan menjadi renggang jika tidak dijaga dengan baik. Meski ada tantangan, saya belajar bahwa dengan kasih setia, kejujuran, dan pengampunan, persahabatan bisa tetap langgeng dan menjadi berkat. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Soal yang terakhir nomor 4, bagaimanakah peran Allah dalam mengimplementasikan nilai Kristiani dalam hidup sehari-harimu? Siapa bisa menjawab? Saya Oh iya, anak ibu yang di belakang dulu, yuk silakan nak. Baik, perkenalkan nama saya Melati Malau, saya dari kelompok 4. Menurut saya, Allah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu saya menjalankan nilai-nilai Kristiani setiap hari. Beberapa peran Allah antara lain, pertama, memberi teladan melalui Yesus Kristus yang hidup dengan kasih, kesetiaan, keadilan, dan pengampunan menjadi contoh nyata bagi kita. Kedua, mengarahkan hati dan pikiran melalui firman-Nya dalam Alkitab, agar saya tahu mana yang benar dan salah. Ketiga, memberikan kekuatan lewat doa dan Roh Kudus, supaya saya mampu melakukan yang baik, meski kadang sulit atau bertentangan dengan keinginan dunia. Keempat, menghibur dan menguatkan saat saya mengalami kesulitan, penolakan, atau konflik karena hidup sesuai nilai Kristiani. Dan yang kelima, mengampuni dan memulihkan saya ketika saya jatuh dalam dosa, lalu menuntun saya kembali kepada jalan yang benar. Dengan pernyataan Allah setiap hari, saya dimampukan untuk mengasihi sesama, hidup jujur, adil, rendah hati, dan setia, seperti yang diajarkan dalam iman Kristen. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Ya, baik, berarti kalian sangat memahami sekali pertanyaannya, jawabannya sangat luar biasa. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ibu mintakan dulu Yamamuni untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan nak. Tujuan pembelajaran: 1. Mengakui bahwa Allah adalah setia, adil, dan kasih. 2. Memahami makna setia, adil, dan kasih seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. 3. Mencermati penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendorong untuk menerapkan prinsip setia, adil, dan kasih dalam berinteraksi dengan siapapun juga, bukan hanya pada kalangan tertentu saja. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita masuk kegiatan inti. Ya. Kita harus tahu dulu dasar teologis tentang makna setia, adil, dan kasih. Lalu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya mintakan kepada anak kami Beril Hutagalung untuk membacakan dasar teologis tentang makna setia. Dasar teologis tentang makna setia. Dasar teologis makna setia berasal dari pemahaman bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ulangan 7 ayat 9. Kesetiaan Allah tercermin dalam hubungannya dengan umat manusia, seperti yang melihat dalam kisah Nabi Yeremia. Yeremia dipilih Allah sejak dalam kandungan untuk menjadi nabi dan tetap setia menyampaikan firman Tuhan meskipun ditolak dan dibenci oleh bangsanya. Kesetiaannya adalah respon terhadap kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun umat tersebut barangkali berpaling darinya. Kesetiaan kepada Tuhan memampukan manusia untuk menjalani panggilan dengan teguh. Baik, silakan duduk. David Antonius, silakan bacakan nak. Dasar teologis tentang makna adil. Allah dikenal sebagai Tuhan yang adil. Yesaya 30 ayat 18b atau Mika 6 ayat 8. Keadilan Allah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak pada kebenaran. Keadilan Allah juga terlihat dalam penghukuman terhadap yang bersalah, namun dilandasi oleh kasih. Dalam Roma 3 ayat 22 sampai 26 ditegaskan bahwa Yesus Kristus menanggung hukuman dosa manusia, agar keadilan Allah tetap ditegakkan tanpa mengabaikan kasih-Nya. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, maka bersikap adil adalah panggilan moral yang harus dipraktikkan dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga. Baik, terima kasih. Silakan duduk.
Mardiana Pasaribu, silakan baca nak. 3. Dasar teologis tentang makna kasih. Kasih adalah sifat utama Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kasih Allah adalah kasih tak bersyarat atau unconditional atau love. Terlihat dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan kasih Allah yang menerima dengan mengampuni tanpa syarat. Sekalipun manusia telah jauh darinya dalam iman Kristen. Kasih bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan aktif untuk mengasihi Allah bersama dengan tulus dan konkret. Baik. Silakan duduk. Yang keempat, bagaimana mempraktekkan kasih dalam hidup sehari-hari. Ibu mau dulu yang bacanya Beril Tegan. Sudah tadi ya? Si Arli. Kasih dapat dipraktikkan dengan menerapkan hukum. Kasih mengasihi Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bentuk praktiknya antara lain memberi tanpa mengharapkan balasan atau kasih tak bersyarat. Tidak memaksakan kehendak sendiri, menghargai perbedaan seperti diajarkan oleh Miroslav Volf. Menolong mereka yang terluka atau menjadi korban ketidakadilan. Menunjukkan kasih lewat empati, perhatian, dan tindakan nyata di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, terima kasih. Silakan duduk anakku. Baik. Silakan ambil Alkitabmu. Buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Sudah? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ini dibaca secara bergantian, di mana ayat ganjil dibacakan laki-laki, ayat genap dibacakan siswi perempuan. Silakan. Daud harus berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dia dirinya sendiri. Yonatan menambahkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Iya, baik. Kita sudah membacanya tadi 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ibu mau minta satu orang memberikan penjelasan secara singkat arti persahabatan yang sudah kita baca tadi. Siapa yang bisa memberikan jawabannya, nak? Oke, silakan anak ibu. Arti persahabatan berdasarkan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Dalam bacaan ini, saya melihat persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud. Beberapa hal penting yang menunjukkan arti persahabatan adalah persahabatan yang tulus. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, tanpa pamrih. 2. Kesetiaan dan komitmen. Yonatan membuat perjanjian dengan Daud sebagai tanda kesetiaan dan janji untuk saling mendukung. 3. Pengorbanan. Yonatan memberikan pakaian, pedang, busur, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati rela berkorban demi sahabatnya. 4. Tanpa iri hati. Meskipun Daud menjadi sangat dihormati oleh rakyat, Yonatan tidak cemburu, melainkan tetap mendukungnya. Kesimpulannya, persahabatan sejati menurut Alkitab adalah hubungan yang didasarkan pada kasih, kesetiaan, dan pengorbanan, bukan keuntungan diri pribadi. Baik, terima kasih, jawabannya sangat sempurna. Nah, tadi kita sudah membaca tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Sekarang kita mau lihat video singkat mereka, ya.
Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul. Karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonathan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonathan lalu meminta perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonathan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, dia selalu bersama dengan Jonathan dan tidak meninggalkan. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonathan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Jonathan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Dia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, "Maukah kamu menjadi sahabat sejatiku?" Cerita indah lainnya tersedia di Cerita Sekolah Minggu. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, baik. Itulah video tentang persahabatan Daud dan Jonathan. Nah, sekarang ibu ingin membagi kalian kelompok. Sudah? Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok ini? Sudah. Baik, ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Sudah? Kalian mengisi jawaban atas pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok kalian. Silahkan bekerja secara aktif semua anggota. Ya. Hasil dari kelompok kalian akan dipresentasikan ke depan. Jadi ini dia diisi kolom-kolomnya ini dan jawabannya harus benar semua ya. Aktif ya. Nah. Ya anakku? Oke, sebentar ya.
Yang mana, Nak? Ini kan. Iya, jadi si Yonatan ini sangat setia sekali kepada Daud, ya. gitu ya. Kalian aktif sekali, oke? Ya. Baik, kerjakan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, iya. Jangan salah ya, jangan lupa dituliskan nama-namanya ya, Nak. Oke, baik. Di sini bagaimana? Sudah selesai? Lembar kerjanya sudah diisi bagus. Lembar kerja LKPD-nya sudah? Ah, ini dia, kurang namanya belum. Dibikin namanya ya, Nak, di sini ya. Oke. Iya, silakan ya. Oke. Sudah? Oke, yang lain sudah siap, Nak? Oke, baiklah. Karena kalian sudah selesai dan sekarang kita mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, saya mulai dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Amsal. Perkenalkan saya Noel. Perkenalkan nama saya Charlie. Kami akan menjawab pertanyaannya ini secara bergantian. Pertanyaan pertama akan saya jawab. Apakah pekerjaan Yonatan dan Daud? Yonatan putra sulung Raja Saul, ahli perang dan pewaris tahta kerajaan Israel. Daud adalah awalnya seorang gembala muda dari Bethlehem, namun dikenal sebagai pejuang pemberani setelah mengalahkan Goliat dan kemudian menjadi Raja Israel. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Di manakah mereka tinggal? Yonatan tinggal di istana Raja Saul, ayahnya di Israel. Daud awalnya tinggal bersama keluarganya di Bethlehem. Setelah menjadi prajurit, ia sering berpindah tempat karena dari Raja Saul. Yonatan sebagai putra raja, ia menjalani kehidupan istana dan terlibat dalam peperangan untuk mempertahankan kerajaan Israel. Daud mulanya seorang gembala, namun kehidupannya berubah setelah ia diangkat menjadi prajurit dan kemudian raja. Ia juga dikenal sebagai penulis Mazmur dan pemimpin spiritual. Raja Saul, ayah Yonatan, awalnya menerima Daud dengan baik karena keberaniannya mengalahkan Goliat. Namun, sering berjalannya waktu, Saul merasa terancam oleh popularitas Daud dan mulai memusuhinya. Sebaliknya, Yonatan mendukung Daud sepenuh hati meskipun ayahnya berusaha membunuh Daud. 5. Setelah Daud mengalahkan Goliat, ia menjadi terkenal di Israel. Yonatan, putra Raja Saul, menjalin persahabatan yang erat dengan Daud. Meskipun Yonatan adalah pewaris tahta, ia menyadari bahwa Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja berikutnya. Yonatan menunjukkan kesetiaan dan keberanian dengan memperingati Daud tentang ancaman dari ayahnya dan membantu Daud melarikan diri. Meskipun persahabatan mereka diuji oleh situasi sulit, keduanya tetap setia satu sama lain hingga akhir hayat Yonatan. Mengidentifikasi nilai-nilai persahabatan yang ada dalam video yang dapat diteladani. Kesetiaan. Yonatan tetap setia kepada Daud meskipun ayahnya memusuhinya. Keberanian Yonatan berani melawan kehendak ayahnya demi melindungi sahabatnya. Pengorbanan. Yonatan memberikan barang-barang berharga miliknya kepada Daud sebagai tanda persahabatan. Keikhlasan. Mereka saling mendukung tanpa pamrih bahkan dalam situasi yang berbahaya. Merumuskan komitmen sebagai tindak lanjut kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi sahabat yang setia, mendukung teman dalam suka dan duka, tanpa mengharapkan imbalan, berani membela yang benar, membela teman yang benar meskipun itu berarti harus menghadapi kesulitan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Silahkan duduk. Itu tadi
hasil dari kelompok 1. Sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama anggota, perkenalkan nama saya Beril. Nama saya Mualdi. Nama saya Grace. Nama saya Miranda. Dan nama saya Intan. Pekerjaan Yonatan dan Daud. Yonatan adalah putra Raja Saul atau pangeran dan seorang prajurit atau pemimpin pasukan kerajaan Israel. Daud awalnya bekerja sebagai gembala domba di Bethlehem. Kemudian diangkat menjadi pemusik istana atau memainkan kecapi bagi Raja Saul. Dan akhirnya diangkat menjadi sebagai perwira panglima pasukan Saul karena keberanian dalam bertempur. Di mana tempat tinggal mereka? Yonatan tinggal di sebuah istana Raja Saul di Gabea, wilayah Benyamin, Israel. Dan Daud berasal dari Bethlehem di suku Yehuda. Tetapi setelah diundang Saul, ia tinggal di istana di Gibea. Kehidupannya sehari-hari mereka, Daud merawat domba di padang, bermain kecapi untuk menghibur Saul. 1 Samuel ayat 16. Berlatih berperang dan memimpin pasukan dalam tugas-tugas militer di sawah pemerintah Saul. Yonatan berlatih memanah dan berperang, memimpin tentaranya sebagai pengunjung David di istana dan di medan perang untuk menguatkan ikatan persahabatan mereka. Sikap orang tua Yonatan terhadap Daud. Raja Saul, ayah Yonatan, awalnya menyukai Daud, tetapi kemudian menjadi sangat cemburu atas popularitas dan keberhasilan Daud. Ia bahkan berupaya membunuh Daud dengan melempar tombak kepadanya dan merencanakan pembunuhan di luar istana. Ibu Yonatan tidak banyak disebut dalam teks, tidak berperan aktif dalam narasi ini. Ringkasan cerita dalam video. Daud, pahlawan yang baru saja mengalahkan Goliat, diundang ke istana Saul. Di sana ia mempertemukan dengan Yonatan, putra raja yang berpadu jiwanya dengan Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Keduanya mengikat perjanjian persahabatan. Yonatan bahkan melepaskan jubah dan peralatan militernya untuk diberikan kepada Daud. Karena keberanian Daud, Saul mengangkatnya menjadi panglima. Namun kelak Saul iri hati dan berusaha membunuh Daud. Menyadari itu, Yonatan memperingati David, membuat kode isyarat untuk saling memberi kabar. Lalu Daud melarikan diri ke padang gurun demi menyelamatkan nyawanya. Nilai-nilai persahabatan yang dapat diteladani. 1. Kesetiaan. Yonatan tetap setia kepada Daud meskipun ayahnya berbalik melawan Daud. 2. Pengorbanan. Yonatan rela melepaskan jubah, pedang, dan hak istimewanya demi mendukung Daud. Ketiga, keduanya membangun perjanjian yang kokoh dan saling percaya sepenuhnya. Keempat, kejujuran. Yonatan berani mendengkur dan memberi peringatan kepada Daud tentang niat Saul. Kelima, dukung rohani. Mereka berdua meneguhkan hati satu sama lain dalam iman kepada Allah. 7. Komitmen tindak lanjut dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga dan memelihara persahabatan. Berkomunikasi terbuka, menepati janji, dan saling meminta serta memberi maaf. 2. Sikap berkorban. Rela memberikan waktu, tenaga, atau hal berharga demi kebaikan sahabat. 3. Memberi dukungan, mendoakan, menguatkan, dan menasihati teman dengan kasih. 4. Menjunjung kejujuran, berani berkata jujur, termasuk saat sahabat salah, demi pertumbuhan bersama. 5. Membangun iman bersama, mengajak sahabat berdoa, belajar firman, atau beribadah bersama untuk meneguhkan iman. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya harap teman-teman semua dapat memahami dan mengaplikasikan informasi yang telah kami sampaikan tentang kisah Daud dan Yonatan yang menginspirasi kita menjadi sahabat yang setia. Sekian dan terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 2, luar biasa.
Sangat bagus sekali jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kali ini Ibu ingin mendengarkan hasil kelompok 3. Hasil kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Marvel. Saya Atli. Perkenalkan nama saya Angel Melula. Perkenalkan nama saya Momoni. Nama saya Rafael. Ya. 1. Apakah pekerjaan Yonatan dan Daud? Yaitu adalah Yonatan putra sulung Raja Saul, seorang pangeran dan panglima perang Israel yang gagah berani. Ia dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan kepemimpinannya di medan perang. Daud, awalnya seorang gembala domba dari Bethlehem. Setelah mengalahkan Goliat, ia diangkat menjadi pengungsi istana dan kemudian menjadi panglima pasukan Saul. 2. Di manakah mereka tinggal? Yonatan tinggal di istana Raja Saul di Gebea, wilayah Benyamin, Israel. Daud berasal dari Bethlehem di suku Yehuda. Setelah diundang Saul, ia tinggal di istana di Gebea. Nomor 3. Bagaimanakah kehidupan sehari-hari mereka berdua? Daud menggembalakan domba, bermain kecapi untuk menghibur Saul, berlatih berperang, dan memimpin pasukan dalam tugas-tugas militer. Yonatan berlatih memanah dan berperang, memimpin tentaranya, serta menjalin persahabatan dengan Daud. 4. Bagaimana sikap orang tua Yonatan terhadap Daud? Raja Saul, ayah Yonatan, awalnya menyukai Daud, tetapi kemudian menjadi sangat cemburu atas popularitas dan keberhasilan Daud. Ia bahkan berupaya membunuh Daud dengan melempar tombak kepadanya dan merencanakan pembunuhan di luar istana. 5. Menceritakan kembali cerita dalam video. Setelah Daud mengalahkan Goliat, ia diundang ke istana Saul dan bertemu dengan Yonatan. Keduanya menjalin persahabatan yang erat, dengan Yonatan memberikan jubah dan peralatan perangnya kepada Daud sebagai tanda kasih dan dukungan. Namun Saul menjadi iri dan berusaha membunuh Daud. Yonatan mengetahui niat ayahnya, memperingatkan Daud dan membantu pelariannya. Mereka membuat perjanjian persahabatan yang kekal. Setelah kematian Yonatan, Daud menunjukkan kesetiaannya dengan merawat Mephiboset, anak Yonatan. 6. Mengidentifikasi nilai-nilai persahabatan yang ada dalam video dan yang dapat diteledangi. 1. Kesetiaan. Yonatan tetap setia kepada Daud meski ayahnya berbalik melawan Daud. 2. Pengorbanan. Yonatan rela melepaskan jubah, pedang, dan hak istimewanya demi mendukung Daud. 3. Kepercayaan. Keduanya membangun perjanjian dan yang kokoh dan saling percaya sepenuhnya. 4. Kejujuran. Yonatan berani menegur dan memberi peringatan kepada Daud tentang niat Saul. 5. Dukungan rohani. Mereka berdua meneguhkan hati satu sama lain dalam iman kepada Allah. Nomor 7. Merumuskan komitmen sebagai tindak lanjut kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga dan memelihara persahabatan, seperti berkomunikasi terbuka, menepati janji, dan saling meminta serta memberi maaf. 2. Siap berkorban, seperti rela memberikan waktu, tenaga, atau hal yang berharga demi kebaikan sahabat. 3. Memberi dukungan, seperti mendoakan, menguatkan, dan menasihati teman dan dengan kasih. 4. Menunjukkan kejujuran, seperti berani berkata jujur, termasuk sahabat salah, demi pertemuan bersama. 5. Membangun iman bersama, seperti mengajak sahabat berdoa, belajar firman, atau beribadah bersama untuk meneguhkan iman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Jawabannya sungguh luar biasa sekali. Nah, yang terakhir presentasi dari kelompok 4. Oke. Silahkan. Yang terakhir presentasi dari kelompok 4. Shalom teman-teman. Selamat pagi.
Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisila. Perkenalkan nama saya David. Nama saya Melati. Nama saya Marihot. Nama saya Don Bosco Silalai. Apakah pekerjaan Yonatan dan Daud? Awalnya Daud adalah seorang gembala yang menjaga domba-domba milik ayahnya. Setelah mengalahkan Goliat, ia menjadi prajurit dan kemudian diangkat menjadi pemimpin oleh pasukan Raja Saul. Yonatan sebagai putra Raja Saul, Yonatan adalah pangeran dan juga prajurit yang gagah berani. Ia dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran melawan orang Palestina. 2. Di manakah mereka tinggal? Daud berasal dari Bethlehem, sebuah kota kecil di wilayah Yehuda. Setelah menjadi bagian dari istana, ia tinggal di lingkungan kerajaan bersama Raja Saul. Yonatan sebagai Raja Saul, Yonatan tinggal di istana kerajaan di Gibea, pusat pemerintahan Israel pada masa itu. 3. Bagaimanakah kehidupan sehari-hari mereka berdua? Daud sebagai gembala, kehidupan Daud diisi dengan menjaga domba dan bermain kecapi. Setelah menjadi prajurit, ia aktif dalam pertempuran dan pelayanan di istana. Yonatan sebagai pangeran dan prajurit. Yonatan terlibat dalam strategi militer dan kegiatan kerajaan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan setia. 4. Bagaimanakah sikap orang tua Yonatan terhadap Daud? Raja Saul, ayah Yonatan, awalnya menyukai Daud. Namun setelah Daud menjadi lebih populer, Saul menjadi cemburu dan berusaha membunuhnya. Meskipun demikian, Yonatan tetap setia kepada Daud dan berusaha melindunginya dari niat jahat ayahnya. Menceritakan kembali cerita dalam video. Kisah persahabatan Daud dan Yonatan adalah contoh persahabatan sejati. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Daud sebagai gembala dan Yonatan sebagai pangeran, mereka menjalin ikatan yang kuat. Yonatan melindungi Daud dari ancaman ayahnya, Raja Saul, dan mereka membuat perjanjian untuk saling setia. Setelah kematian Yonatan, Daud menunjukkan kesetiaannya dengan merawat anak Yonatan. 6. Mengidentifikasi nilai-nilai persahabatan yang ada di dalam video dan yang dapat diteladani. Yang pertama, kesetiaan. Yonatan tetap setia kepada Daud meskipun ayahnya ingin membunuh Daud. 2. Pengorbanan. Yonatan rela menyerahkan haknya sebagai pewaris tahta demi mendukung Daud. Yang ketiga, kepercayaan. Mereka saling mempercayai dan membuat perjanjian untuk saling melindungi. 4. Kasih tanpa pamrih. Persahabatan mereka didasarkan pada kasih yang tulus, bukan kepentingan pribadi. Yang ketujuh, merumuskan komitmen sebagai tindak lanjut kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan, kita dapat berkomitmen untuk menjadi sahabat yang setia, selalu mendukung dan hadir dalam suka maupun duka. Mengutamakan kepentingan sahabat, bersedia berkorban demi kebaikan sahabat. Membangun kepercayaan, menjaga rahasia dan kepercayaan yang diberikan. Dan terakhir, menunjukkan kasih tanpa pamrih, mencintai sahabat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan meneladani nilai-nilai tersebut, kita dapat membangun persahabatan yang kuat dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok terakhir. Terima kasih, jawaban kalian sangat memuaskan sekali. Luar biasa, kalian sangat memahami. Nah, sekarang Ibu mau memberikan LKPD lagi, ya, LKPD di mana masing-masing kelompok tadi itu menjawab kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang Ibu berikan ini. Silahkan dikerjakan, ya.
Baik. Nah, di situ ada 6 poin ya, stimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, verifikasi, presentasi hasil, dan generalisasinya tadi. Itu semua kalian isikan di catatan hasil kegiatannya, dan juga gambar yang ada di LKPD ini kalian isi jenis nilainya, ciri-cirinya, apakah kalian sudah melaksanakannya atau belum. Nanti Ibu akan memberikan catatan di kolom sampingnya sebagai catatan untuk hasil kerja kelompok kalian dan pribadi, masing-masing pribadi. Serta ada juga menuliskan jenis nilai ya, jenis nilai tadi itu yang mana? Setia, adil, dan kasih. Nah, tuliskanlah itu di 1, 2, 3 di kolom lembar kedua. Apakah itu mudah kamu lakukan atau sedang atau sulit? Jelaskan alasanmu. Nanti Ibu akan menilai masing-masing kelompok dan pribadimu. Oke? Baik, silakan dikerjakan. Ini nak, diisi jenis nilainya, ciri-cirinya, apa sudah ya? Oke. Ini sudah siap diisi nak? Oke. Nah ini isi aja gini. Iya, di sini nilai kan ada tadi setia, adil, dan kasih. Tuliskan ciri-cirinya. Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah. Tuliskan sudah. Oke. Nah ini kamu tuliskan hasilnya tadi, kelompok kamu menilai kelompok yang tadi itu bagaimana. Kelompok 1, 2. Kalian kelompok 2, berarti yang kalian nilai 1, 3, 4. Begitu ya. Udah selesai. Iya, udah bagus nih ha. Langsung mengertinya kelompok 1 ini, paham sekali mereka ya. Oke, baik. Sudah selesai ya, waktunya mengisi, silakan dikumpul. Dan hasil presentasinya tadi silakan nak dikumpulkan sama Ibu. Iya. Baik, silakan kelompok 2 sudah selesai. Hasil presentasinya tadi nak mana? Ini Bu. Iya, sini. Udah ditulis namanya ya? Oke. Kelompok 3. Sudah siap nak hasil presentasinya juga LKPD-nya udah diisi? Oke, kelompok 4. Udah Bu. Baik, sini. Oke. Baiklah kalau begitu. Semua sudah mengerjakan. Nah, kita masuk ke pemahaman apa itu tema ya. Kita masuk ke materi lagi. Tema teman, sahabat, dan pacaran. Ibu mau bertanya, apa semua sudah punya pacar? Belum. Berarti masih sahabat. Iya, masih mau belajar. Bagus sekali. Baik, Ibu ingin satu orang siswa membacakannya apa itu teman, sahabat, dan nanti nextnya pacar. Oke, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mau? Oh, siapa? Oh iya, yang dari belakang ya, silakan nak. Silakan. Teman. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nats Alkitab ini menjadi dasar yang kuat dan bukti bahwa Allah menginginkan manusia tidak hidup sendiri, atau dengan kata lain bahwa manusia juga membutuhkan teman. Teman ialah orang yang bersama-sama dalam suatu kegiatan, atau teman sebaya di sekitar tempat tinggal, teman sekelas. Misalnya teman belajar, teman obrolan, teman sekolah, rekan kerja, dan lain-lain. Sahabatnya? Langsung aja. Sahabat. Pada ayat 1 Samuel ayat 18 mengisahkan persahabatan Yonatan dan Daud. Persahabatan yang tidak dibatasi oleh latar belakang perbedaan, melainkan persahabatan yang didasari oleh kasih. Yonatan sebagai pangeran dan Daud sebagai gembala.
Hal ini menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan moderasi beragama menjadi sangat limiter atau cocok dengan pelajaran agama Kristen, bahwa sesungguhnya bersahabat tidak dibatasi oleh perbedaan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk, Nak. Dan yang terakhir tentang pacar ya, materinya pacar yang dibaca oleh, ya silakan. Pacar. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurkahaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Bolehkah pacaran kalau masih pelajar? Seperti apakah pacaran dalam konteks Kristen? Pertanyaan ini sering muncul, dan banyak lagi pertanyaan lain. Tetapi, suatu hal yang pasti, pacaran adalah salah satu bagian dari kehidupan remaja. Dan jangan sampai terjerumus dalam bentuk-bentuk pergaulan bebas. Dan tetap menjaga kekudusan tubuh seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Baik, ya. Berarti teman, sahabat, pacar itu adalah merupakan bentuk kasih. Oke, kalau begitu kita mau menyanyikan dulu lagu Kasih Pasti Lemah Lembut, ya. Kita nyanyikan dulu bersama-sama Kasih Pasti Lemah Lembut. Oke, baik. Itulah lagu Kasih Pasti Lemah Lembut, ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membacakan lagu dari Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 10. Kita sama-sama membacanya. Ya. Mari kita sama-sama membacakan ayat tersebut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, Ibu minta kepada masing-masing pribadi untuk membuatkan poster ya yang berisikan pesan moral dengan temanya kesetiaan, kasih dan keadilan. Ya, Ibu akan membagikan lembar kerjanya lagi. Kamu akan membuat poster. Silakan dibuat posternya, nak. Ya, silakan dibuat ya. Silakan di. Baik. Buatlah poster. Dengan tema kesetiaan, kasih, dan keadilan. Tuliskan pesan moralnya ya. Oke. Ya, kasih posternya, dia dibikin temanya di atas, pesan moralnya, baru ayat Alkitabnya ya. 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 Silakan, nak. Baik. Silakan dikumpulkan. Satu orang mengumpulkan peserta. Siswaku, ketua kelas. Enggak, ini kan pribadi, nak. Ya, silakan dikumpulkan masing-masing. Ketua kelas yang mengumpulnya. Diantar ke depan. Oke, Ibu mau dulu. Ya, ini punya siapa tadi ya? Cantik kali. Punya siapa ini? Oh iya, iya. Ayo, maju dulu, nak. Nah, ayo. Iya. Silakan. Oke, silakan, nak. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rafin Prasdoli Santuri dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan poster saya. Kesetiaan, kasih dan keadilan yang dituntut Tuhan daripadamu, kamu. Mika 6 ayat 8. Setuju kalian itu? Setuju? Oke, bahwa kesetiaan, kasih dan keadilan yang dituntut Tuhan daripadamu. Mika 6 ayat 8. Sempurna. Oke. Baik. Ini hasil kerja siapa tadi? Siapa ini hasil kerja siapa? Oke, yuk silakan, nak. Sini, nak. Jelaskan dulu sama kan pesan moral ini. Bagus sekali ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Sombing. Di sini kami akan mempresentasikan yang sudah kami kerjakan. Ini dia. Kamu bukan punya pribadi itu. Kebanyakan kelompok jadinya. Peliharalah
kesetiaan. Amsal 3 ayat 3. Pesan moralnya yaitu jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, alungkanlah itu ada lehermu, tuliskanlah itu ada roh hatimu. Sekian dan terima kasih. Oke. Siapa tadi namanya Nak? Kenapa nggak ditulis? Oh iya. Mantap, Marihot. Baik. Yang ini dulu. Ini punya siapa tadi? Intan. Ayo Intan. Bagus sekali, kasih sejati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari poster saya, yaitu dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Baik, bagus sekali ya. Setuju kita ya? Kasih sejati menuntut pengorbanan. Intan. Nah, ini punya siapa tadi? Bagus-bagus ya. Iya, silakan Nak. Amsal, ya silakan. Kesetiaan. Setia dalam segala hal terkecil, membuktikan setia dalam hal terbesar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Pesan moralnya adalah kesetiaan itu adalah sangat berharga di dalam kehidupan kita. Baik, luar biasa ya. Kalian sangat tanggap sekali dengan apa yang sudah Ibu berikan. Baiklah anak Ibu. Nah, semua sudah selesai tampil dari kelompok hingga pribadi. Nah, baik untuk itu, marilah kita menerapkan prinsip setia, adil dan kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sebagai kegiatan penutup ataupun kesimpulan, ya. Sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau ada satu orang dulu siswa yang memberi kesimpulan dari semua yang sudah dia pelajari, bagaimana perasaannya dan apa yang sudah dia pelajari. Ada yang bisa? Ada? Ayo silakan. Oke, silakan Grace. Kegiatan penutup. Adil. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih, dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya. Kasih. Rasul Yohanes dengan geblang menulis, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes ayat 4, 7, 8. Jadi Allah adalah sumber kasih. Oke, baik, kasih tepuk tangan buat Grace. Baik. Bagaimana? Semua sudah paham? Baik. Kesimpulan dari Ibu untuk semuanya anak-anak Ibu, berlakulah setia, ya, berlakulah setia kepada Tuhan kita, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan anaknya Tuhan Yesus, ya. Nah, setia karena Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sangat penting di dalam iman kita. Jika Tuhan yang kita percaya tidak setia, apa yang kita yakini tidak akan terselesaikan. Akibatnya kita tidak hanya memiliki kepercayaan yang teguh kepada Injil, tetapi kita juga akan binasa. Baik.
untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu memberikan 5 soal yang akan kalian jawab, ya. 5 soal yang akan kalian jawab sekarang. Oke. Sudah dapatan semua? Oke, baik. Silakan kerjakan 5 soal itu. Baik, silakan dikumpulkan ketua kelas. Sudah selesai ya? Dikumpulkan ya. Lagi. Baik, anak-anak Ibu, kalian hebat, kalian anak pintar, kalian mampu menerapkannya di dalam pembelajaran kita bahwa kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, Roh Kudus dan Yesus Kristus, karena kami telah selesai belajar prinsip setia, adil, dan kasih. Kiranya dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-harinya. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Engkau ya Allah yang menyertai dalam kehidupan kami satu hari ini. Terima kasih Allah, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita bersama. Oke, baik. Terima kasih.